Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ibu di kelas kita ini dengan sehat dan bahagia. Coba, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu mau tanya, adakah tadi pagi kalian sholat subuh? Ada, Bu. Kenapa sholatnya? Itu kewajiban. Kewajiban. Tadi sholat juga kita mengucapkan bahasa Syukur. Nah, untuk mengucapkan bahasa syukur kita udah hadir di kelas kita ini dengan sehat. Coba ketua kelas kita bikin doa sekalian ucapkan. Siap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman hafiz. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pelajaran kita akan bernyanyi lagu wajib nasional dulu ya. Minta perhatiannya semua ke depan. Kalau bisa kita nyanyi semua ya. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sekarang Ibu cek hadirannya dulu ya. Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ika kenapa? Sakit. Sakit. Aduh. Ada keluarga. Semoga yang sakit diberi segera kesehatan ya. Ya, Bu. Aduh, jadi orang apa? Ya Bu. Oke. Nah, coba selanjutnya sebelum mulai pelajaran kita, ingatkan lagi apa keyakinan kelas kita? Ada yang tahu? Ada? Coba apa keyakinan kelas kita? Yang pertama, Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian sekolah. wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian di Sekolah. Ada lagi? Tiga, Gua harus hadir di kelas tempat aku. siswa hadir di kelas tepat Waktu. Ada lagi yang bisa jawab? Tiket kelas dilakukan lebih awal. Tiket kelas Dilakukan lebih awal. dilakukan lebih awal. Alhamdulillah. Sekarang coba Ibu tanya lagi. Pertanyaannya apa pelajaran kita minggu lalu? Manusia Lanjut. sebagai makhluk ekonomi. Manusia Sebagai makhluk ekonomi. Artinya apa? Manusia sebagai makhluk ekonomi itu? Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing dan akan memenuhi kebutuhannya melalui bekerja. Coba pelajaran kali ini pun kita akan pelajari menyangkut makhluk sosial, yaitu kegiatan ekonomi. Pelajaran kita berikutnya ini yang kita pelajari adalah kegiatan Ekonomi. Itu kegiatan ekonomi ada bermacam-macam yang dapat kita jumpai setiap harinya. Nah, perhatikan gambar yang ditunjuk. Gambar yang pertama ini, kalian lihat ngapain ya? Menyusun barang dari pabrik ke mobil box. Nah, kemudian gambar kedua apa? Ini makan sesuatu. Ada gambar makan ayam di situ. Lanjut ini adalah gambar nelayan menangkap ikan di laut. Ini utang desa. Utang desa biasanya kita jumpai di mana? Di sawah ada kan? Apalagi di kebunnya kan? Masa kami sewa di kebun? Lanjut, ini sekarang apa ini? Sedang pakai baju. Memakai baju. Panser. Ini lagi. Sedang memanen padi. Lanjut yang terakhir nih, anak kecil lagi makan ikan. Ini di kebun. Nah, semua gambar-gambar yang ditunjukkan ini tidak asing untuk kalian. Semua dalam setiap harinya mungkin ada yang kalian jumpai setiap hari, ya kan? Ibu tanya anak-anak ibu. Ayah ibu kerja apa? Petani. Kerja apa namanya? Petani. Kerja? Petani semua. Anak ibu, ada yang berdagang? Ada yang menjahit? Enggak. Nah, kita masuk ke pelajaran yang lebih mendalam. Kita lihat pelajaran kita. Ibu akan tunjukkan video pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Dari sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan
menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko, kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen, kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, Nah, videonya jelas? Jelas. Bisa dengar? Bisa. Dari video tadi. Tadi pagi ada makan nggak? Tahu. Sampai sekarang bisa kalian ingat makan apa kalian dari tadi pagi sampai sekarang? Bisa. Apa? Nasi. Jajan. Dadah. Kemudian ada lauknya, ada minumnya. Nasi yang terutama yang kita makan. Nasi itu awalnya itu dari mana? Padi. Padi itu siapa yang panen? Petani. Kemudian padi itu dibuat kemana? Diolah. Pabrik. Kemudian dijual dan sampai kepada kalian. Kalian itulah yang dinamakan konsumen. Padi yang menanam padi itu disebut produsen. Yang mengantar padi itu biar sampai kalian kemari, biar bisa kalian makan, itu dinamakan distribusi. Yang mengantarkannya itu adalah distributor. Distributor orangnya yang mengantar. Nah, coba kita ibu akan bagi kelompok kalian sesuai dengan gaya belajar kalian, yaitu kinestetik, visual dan audiovizual. Kelompoknya udah tahu kan? Coba ambil kelompok kamu. Ya. Mana ya? Kinestetik gimana? Di samping. Audio? Visual? Nah, kerjanya tentu beda-beda. Ini LKPD-nya, pertanyaannya dan instruksinya udah sama sini ya. Kinestetik, ya, gambarnya. Visual, ini ada gambar macam-macam, gambar konsumsi, produksi dan distribusi. Nanti tugasnya ada di LKPD-nya yang tulis dan kalian tempel nanti di sini ya. Lanjut, kelompok kinestetik. Ini ada LKPD dan tugasnya di situ. Ya, Bu. Selanjutnya untuk audio. Ini bagaimana? Katanya ini ada gambar daripada ini amplop ada isinya gambar. Gambar macam-macam distribusi, produksi dan konsumsi ada cari. Tugasnya akan dibagi melalui handphone, melalui kata. Nah, untuk kinestetik ini nanti kalian cari di pengertiannya. Kita tempel di dinding, tulis kemari apa itu pengertian dari produksi, mana gambarnya dan apa tujuannya. Nah, coba gerak sini. Videonya ini kan? Nah, videonya ditonton dulu, baru nanti kerjakan tugasnya. Udah ya? Ini kan? Ya.
Ya. Nah, sekarang kita presentasikan di depan kelas. Kalau bisa semua ke depan, dengarkan nama ya. Pertama, baca atau sesuai. Nah, Ibu mau suruh dulu kelompok visual yang maju. Coba presentasikan apa yang kalian juga ada sesuai menjawabkan. Coba kelompok lain, perhatikan di depannya. Kalau ada pertanyaan nanti, tulis di buku. Tulis di buku, nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan satu kelompok kami. Gambar pertama, kegiatan produksi. Yang menangkap ikan. Kegiatan kedua, kegiatan produksi. Yang menjahit. Gambar ketiga, kegiatan distribusi. Menurunkan dan menaikkan barang. Yang gambar ketiga, kegiatan distribusi. Gambar di gudang. Gambar keempat, kelima, kegiatan konsumsi. Gambar anak. Gambar keenam, kegiatan konsumsi. Gambar anak di depan cermin. Ya, ada kesimpulannya. Dan dari gambar-gambar yang ditampilkan di situ, ada keterangan-keterangannya, termasuklah di situ semua kegiatan-kegiatan ekonomi. Kasih tangan dulu. Cukup sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan mohon maaf. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kelompok ini sedikit. Akan presentasikan tentang kelompok kalian di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya seperti di gambar ini, atau bisa dibilang produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contohnya seperti gambar di samping ini yang bisa disebut dengan distributor. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Contohnya seperti di gambar ini, atau bisa dibilang sebagai konsumen. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kesimpulannya adalah kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di situ ada pertanyaannya. Dan juga gambar-gambar produksi, distribusi, dan konsumsinya. Bagus. Nah, duduk. Selanjutnya, kelompok audio. Presentasikan hasilnya di depan kelas.
udah mau. Belum, kita tunggu. Ya, ya, Bu. Udah, Bu. Ya, bukan satu orang. Bukan satu orang. Namanya udah gimana sekarang? Nah, pelajaran kita ini biar nggak hapus. Kita kali kita buat ice breaking. Ya, Bu. Ice breaking harus fokus dan konsentrasi. Nah, jika ini ditunjuk nanti kelompok satu berdiri dan kalian sebut nama kelompok. Terserah mau kelompok 2 atau 3. Nanti kelompok 3 misalnya berdiri dan menyebutkan kelompok lain. Ya. Coba perhatikan. Sebut kelompok 3. Satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok dua. Kelompok satu. Kelompok tiga. Kelompok satu. Kelompok Dua. Oh iya, tuh. ini kelompok 1. Kan sebut tadi kelompok 2. Kelompok satu. Kelompok tiga. Kelompok 3. Kelompok berdiri semua. Satu. Kelompok tiga. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Ada yang berdiri. Siapa yang kasih tadi? Kelompok 1 ada yang berdiri. Ada. Jadi kelompok 3 yang dapat. Tidak. Apa lima? Kelompok jadi kan kelompok 3. Disebut lagi kelompok yang lain. Ada yang nggak berdiri berarti kesempatan buat yang menyebutkan kelompok. Ayo, lanjut. Ayo, kelompok 3 lanjut. Nah, Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok satu. Kelompok tiga. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok dua. kelompok berdiri. Kelompok 2 sebut kelompoknya. Kelompok 2 sebut kelompoknya lagi. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok satu. Kelompok tiga. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok dua. Kelompok satu. Kelompok tiga. Kelompok satu. Kelompok tiga. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok satu. Kelompok tiga. Kelompok dua. Jangan kelompoknya. Jangan main. Makanya konsentrasi. Jangan fokus. Nah, kita perhatikan kerja kita apakah sesuai yang dengan kalian kerjakan. Lihat, perhatikan apakah sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Koreksi jawaban kalian yang kalian tulis tadi di LKPD. Coba ada katakan kita pertama. Produksi bermanfaat, kegiatan menghasilkan atau menciptakan atau mengubah nilai barang atau benda atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lanjut nih. Distribusi adalah upaya untuk menyalurkan atau mengirimkan barang atau jasa dari produsen sampai kepada konsumen. Iya. Karena kita Konsumsi adalah menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. ya terus ada yang salah kira-kira? Enggak. Nah, pertanyaan atau refleksi dari pembelajaran kita itu akan bertanya 3 hal. Kalau yang tahu angkat tangannya. Apa yang kalian ketahui dari pembelajaran kita yang sudah kita lakukan tadi? Coba Dwi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Mereka satu sama lainnya saling berkaitan dan penting untuk memastikan barang atau jasa tersebut sampai kepada konsumen. Bagus. Pertanyaan kedua, bagaimana kegiatan ekonomi yang berbeda seperti produksi tadi, distribusi, konsumsi itu bisa saling bergantung sama satu sama lainnya. Ada yang tahu? Katakan. Arin. Jadi aspek kegiatan ekonomi saling berhubungan. Misalnya tanpa produksi tidak akan ada barang yang dapat didistribusikan atau dikonsumsi. Begitu juga tanpa distribusi barang dan produksi tidak akan sampai ke konsumen. Dan tanpa konsumsi tidak ada ruangan untuk produksi. Ini menunjukkan bagaimana setiap domain penting untuk perkembangan ekonomi. Terus jawaban yang paling cepat. Pertanyaan terakhir, setelah mempelajari kegiatan ekonomi ini, dapatkah kamu mengidentifikasikan contoh di sekitar kita dan mengenai perasaanmu bagaimana kegiatan ekonomi itu berada di sekitar kita setiap harinya? Ada yang tahu? Ini Saya sebagai masyarakat yang bertinggal di semua tahu. misalnya kita memberikan bantuan untuk produsen. Bagus. Nah, pelajaran kita hari ini intinya kita sudah dapat, yaitu kegiatan ekonomi itu ada 3 yang dapat kita jumpai dalam sehari-harinya. Mau itu berbagai kegiatan yang memenuhi kebutuhannya, contohnya itu orang
ini kita sudah tahu apa kesimpulannya, efeknya sudah dapat, inti dari pelajarannya itu atau tujuan dari pelajarannya itu yang sudah disebutkan oleh teman-teman kita tadi, yaitu dalam kegiatan sehari-hari kita bisa kita lihat bagaimana kegiatan ekonomi itu berkaitan satu sama lain di antara produksi tadi, distribusi dan konsumsi tadi. Nah, berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar pelajaran berikutnya kita akan membahas permintaan dan penawaran. Nah, itu juga berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Permintaan itu contoh kalian anak SMP. Permintaan kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian itu bisa kalian sebutkan. Apa? Untuk anak SMP dulu. Kebutuhannya apa? Buku, pulpen, seragam sekolah, sepatu, tas. Mau jajan perlu? Makan perlu? Jajan makan, jajan lagi kan? Itu yang namanya permintaan. Nah, kalau di penawaran nanti, penawaran itu di orang tua yang biasanya menawar barang. Contoh, seorang penjual itu menawarkan barang biar supaya dibeli oleh pembeli. Maksud kita sehari-harinya kita bisa dapat melakukan kegiatan konsumsi tadi. Di antara kegiatan ekonomi dan pelajaran kita selanjutnya nanti itu berhubungan, masih berhubungan karena ada permintaan dan penawaran di situ. Ya, ada yang bertanya? Aku kasih kesempatan untuk bertanya dari pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Ya? Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Nah, pelajaran kita sudahi kali ini. Untuk anak ibu yang mau menuliskan di buku masing-masing mengenai pengertian dan konsumsi tadi, seperti distribusi, konsumsi, biar supaya tidak hilang boleh kalian tulis. Iya, Ibu. Ya, jangan lupa nanti sebelum ibu akhiri kalian tulis dulu di buku Iya, Ibu. apa kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Kasih waktu 5 menit.